Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang perencanaan audit. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Priscilla Cilas Duit, yang kedua, Gratia Senduk, yang ketiga, saya sendiri, Priscilia Yuliani. Sekarang kita masuk pada materi. Perencanaan audit mencakup pengembangan rencana menyeluruh untuk merencanakan penerapan audit, atau dengan kata lain, perencanaan audit adalah membangun strategi audit keseluruhan untuk perikatan dan pengembangan rencana audit. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu aktivitas perencanaan. Sifat dan kegiatan perencanaan yang diperlukan tergantung pada ukuran dan kompleksitas perusahaan, auditor sebelumnya, dan perubahan keadaan yang terjadi selama audit tahun berjalan ketika mengembangkan strategi audit dan rencana audit. Auditor harus mengevaluasi kepentingan laporan keuangan perusahaan dan pengendalian internal pelaporan keuangan, dan jika mampu mempengaruhi prosedur audit. Elemen-elemen perencanaan audit. Ruang lingkup dari perencanaan pemeriksaan ini adalah bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas permasalahan, objek yang diperiksa, dan pengetahuan mengenai jenis objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit menurut Arens dan Lopbeck adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan awal. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai latar belakang klien. Yang ketiga, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan. Yang kelima, menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima. Yang keenam, memahami struktur pengawasan intern dan menilai risiko kendali. Yang ketujuh, mengembangkan program audit dan rencana audit. Tahap-tahap perencanaan audit. Tahapan dalam perencanaan audit agar audit yang dilakukan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur dan analitis. Yang ketiga, menetapkan pertimbangan awal tentang materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat berikut. Selanjutnya, tahap perencanaan audit. A. Tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor mengenai kewajaran bahwa sampai laporan keuangan secara keseluruhan. B. Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh keseluruhan atas laporan keuangan. C. Mempertimbangkan risiko audit. D. Menetapkan strategi awal untuk akses. Terdapat dua alternatif strategi, yaitu pendekatan substantif utama, pendekatan risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Tahap-tahap perencanaan audit. Yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian interklien. Pengendalian inter adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan manajemen yang didesain untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan operasi yang dilaksanakan secara efisien. Kesimpulan. Perencanaan audit adalah tahap awal dari proses audit di mana auditor mengembangkan strategi dan pendekatan untuk melaksanakan audit dengan efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan auditor menjadi penanggung jawab atas audit yang dilakukannya.